Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. By the way, abis ini kalian mau lanjut kemana? Kalau gue sih mau lanjutin ke UI ya rencananya. Wow, Kalau gue mau ke ITB. Kalau lu lanjut kemana? gue sih belum tahu ya mau kemana, tapi gue pengen ngambil bisnis manajemen supaya gue bisa ngelanjutin usaha bokap. Keren. Keren ya? Ton, lu mau lanjut kuliah kemana? Hei, gue ngobrol sama lu. Shh. Masih aja lo suka sama Prita. Gue bilangin ya, si Prita udah gak bakalan suka sama lu. Lagian juga masih banyak cewek-cewek yang cantik. Enjoy bro, gak selalu tentang dia. Please. Lepasin gue! Nggak, lu Lepasin gue! Lepas! Kasih gue kesempatan dulu. Tunggu dulu. Tunggu. Lepasin gue! Lo gila ya kan? Lepasin! Lo gila! Lepasin gue! Lepasin! Ibu tenang, dia cepat sembuh. Jangan dengerin gue. Ibu jangan ngapa-ngapain gue. Ibu tenang ya. Ibu tenang ya. Sabar, ibu yang tenang ya. Biar cepat sembuh. Ibu tenang dulu ya. Jangan deket-deket. Pergi. Ibu yang sabar, biar cepat sembuh ya. Dokter tenang. Gimana kondisi Prita, Pak? Prita mengalami trauma yang sangat berat. Saat ini sudah berada di ruang rawat. Terima kasih, dokter. Saya permisi dulu. Silakan. Biar cepat sembuh ya. Ibu tenang. Prita. Nak, ini Bapak, Nak. Ini Bapak kamu, Nak. Prita, Bapak kamu, Nak. Prita. Ini Bapak kamu, Nak. Kamu jangan khawatir ya. Kamu jangan khawatir. Kamu apa sih? Pokoknya saya nggak peduli. Berapapun biayanya saya bayar. Apalagi? Ya sudah. Cari dia sampai ketemu. Kenapa, Prita? Hah?
rasa Bapak harus segera bawa Non Prita ke rumah sakit. Sepertinya Non Prita... Dengan berat hati, kami tidak bisa menyarankan, Pak, karena prosedur ini sangat berbahaya sekali untuk kesehatan Prita. Kenapa begitu, Dok? Tekanan darah Prita terlalu rendah, Pak. Tapi kan pasti ada jalan lain, dokter. Seberapapun biayanya, saya nggak keberatan, Dok. Saya sangat tidak menyarankan. Semuanya akan terlalu berbahaya untuk Prita, Pak. Prita, Prita. Aku gak mau hamil, Pak. Aku lebih baik mati daripada harus mengandung anak ini. Aku gak bisa hidup dengan mimpi buruk yang akan menjadi bagian diriku untuk selamanya. Aku gak sanggup, Pak. Prita, Aku gak sanggup. lihat Bapak. Lihat Bapak, nak. Lihat Bapak, nak. Ya. Prita, kamu itu satu-satunya yang Bapak miliki. Bapak nggak mau kehilangan kamu, nak. Bapak akan lakukan apapun untuk kamu. Apapun. Karena prosedur ini sangat berbahaya sekali untuk kesehatan Prita. Lebih baik mati daripada harus mengandung anak. Aku gak bisa hidup dengan mimpi buruk yang akan menjadi bagian diriku untuk selamanya. Anak ini. Aku harus lakukan sesuatu demi masa depan anakku. Prita, kita mulai hidup baru di sini sama-sama, ya nak ya. Bapak nggak akan membiarkan ada hal buruk yang terjadi sama kamu. Bapak janji.
Prita masih terlalu muda untuk menghadapi ini semua. Belum saatnya dia memikul beban besar ini. Alhamdulillah ya Bu ya, laki-laki bayinya ya. Bayi sakit. Oh Ibu, masih ada satu lagi Bu, anak Ibu. Ya, Bu. Ayo Bu, semangat lagi Bu, ngeden lagi Bu. Ayo Bu, semangat Bu. Aku tidak ingin dia berpikir bahwa semua penderitaan sudah berakhir. Ini semua hanya permulaan untuk mimpi buruk yang menanti dia di masa depan. Namun mata kita kadang terbutakan oleh cinta dan kasih sayang. Membuat kita tidak menyadari bahwa sesuatu yang dianggap sebagai sumber kebahagiaan suatu saat akan berubah menjadi duri yang menyakiti kita perlahan. Suatu saat kamu akan mengerti, Prita. Keputusan yang Bapak pilih untuk kebaikan dan masa depanmu, Bapak nggak akan membiarkan kamu lengah lalu hancur. Ini buat kamu dan 2 anak ini. Nanti setiap bulan aku transfer buat kamu. Sudah ambil. Tapi Pak, udah kamu cari tempat buat tinggal kamu. Ya. Ayo ambil. Cepat. Anak-anakku mana? Bi Ningsih! Ada. Bibi! Bapak! Bibi! Bi! Bapak! Pak! Bapak, anak-anakku mana? Bapak! Pak, anak-anakku mana? Ningsih kemana, Pak? Mereka sudah pergi. Pergi gimana maksud Bapak? Jawab aku, Pak, pergi gimana? Bapak lakukan ini demi kamu. Bapak nggak mungkin tega ngelakuin ini ke aku kan, Pak? Enggak, Pak. Mereka anak-anakku, Pak. Mereka... Kamu juga anak Bapak. Jadi Bapak berhak melakukan apapun yang terbaik buat kamu. Bapak ngelakuin ini dengan cara ngerebut kebahagiaan aku, ya? Mereka itu benar buat kamu. Nah, percaya kamu sama Bapak. Nanti kamu akan bersyukur karena Bapak sudah melakukan ini semuanya. Tapi mereka anak-anakku, Pak. Darah dagingku, darah daging Bapak juga. Mereka itu terlahir bukan karena cinta. Kamu lupa ya, Prita ya? Hah?
Sebelum ini kamu ingin mengakhiri hidup kamu karena kamu nggak sanggup menahan beban yang akan menghantui kamu seumur hidupmu. Prita, mereka itu beda sama kamu, nak. Kamu itu terlahir karena cinta bapak sama almarhumah ibu kamu. Bukan karena dosa yang akan menghancurkan hidupnya. Mereka di mana sekarang, Pak? Jawab aku, mereka di mana? Prita. Emang ini nggak mudah, nak. Tapi kamu percaya sama Bapak. Suatu saat nanti, kamu akan berterima kasih sama Bapak. Kita pulang sekarang. Enggak. Ayo, Enggak. Ardian kerja di hotel Bapak. Bapak perhatikan, dia itu punya kinerja yang baik, bisa diandalkan, dan bertanggung jawab. Istrinya sudah meninggal. Lalu, Kamu butuh masa depan, Prita. maksud Bapak, menikah dengan laki-laki itu adalah masa depan yang aku butuhkan. Bapak pikir itu menjamin kebahagiaanku? Bapak itu hidup lebih lama daripada kamu, Prita. Jadi Bapak tahu benar apa yang Bapak lakukan. Dengan demikian, kamu punya awal yang baru. Ardian ini laki-laki yang sempurna untuk mendampingi kamu, Prita. Kalau aku nggak mau, Berarti kamu lebih memilih masa depan kamu yang suram, yang selalu menghantui kamu. Itu yang kamu mau. Prita, sudah saatnya aku memulai hidup baru. Hidup ini penuh kepalsuan. Senyum adalah topeng yang menyembunyikan penderitaanku. Mereka hanya tahu apa yang ingin aku perlihatkan. Jihan. Sepuluh 57. Well. Ternyata Marsha betul-betul memenuhi janjinya.
Dia mengirim super premium. Pasti dong, Om. Mami Marsha pasti akan kasih yang terbaik untuk kliennya. Sebelum kita mulai, ada beberapa syarat yang harus Om penuhi terlebih dahulu. Oke. Yang pertama, no kissing on the lips. No baper. Just keep it professional. Kenikmatan akan bertambah kalau kita sama-sama fokus tanpa melibatkan perasaan. Dan yang terakhir, no repeat order. Jadi nggak ada yang namanya tukeran nomor telepon. Pertemuan kita hari ini untuk yang pertama dan terakhir kalinya. Banyak juga peraturannya ya. Ya, gak ada negosiasi. Jadi semuanya pilihannya di Om. Jadi mau lanjut atau enggak? Saya ini orang yang tidak pernah melanggar peraturan. Mau kemana kamu? Hah? Mau kemana? Saya bicara sama kamu. Kamu mau kemana? Lepasin. Dasar pelacur, mau kemana kamu? Lepasin, Om. Lepas. Ya. Sini. Follow your rules. No
kissing, no repeat again, no texting, bullshit semua. Kamu pikir kamu itu barang yang istimewa? Kamu itu sama seperti pelacur yang lainnya. Ngerti kamu? Dimana kau berpijak antara dua dunia yang penuh dilema. Hubungan malam, dapatkah kau bertahan menari di atas garis kehidupan? Follow your rules, no kissing. No repeat again, no texting, bullshit semua. Kamu pikir kamu itu barang yang istimewa? Kamu itu sama seperti pelacur yang lainnya. Ngerti kamu? Hei, buka! Marsha itu nggak akan peduli sama kamu. Kamu itu cuma angka buat dia. Mami, Jihan kamu kenapa? Mami tolongin aku. Aku butuh Mami sekarang. Mami kesini. Aku mohon, Mami please. Mami kesana sekarang. Ada yang bisa saya bantu? Royal Suite 1057. Kenapa lama sekali? Di mana Jihan? Tuh, kamar mandi. Jihan? Jihan, it's me, Mami. Jihan? Mami. Okay, chill. Let me handle this ya. Hold my hand. Biasanya saya itu tidak pernah marah. Kecuali ada yang menyakiti anak saya. Seharusnya saya yang marah. Anda kan tahu, saya harus bayar berapa untuk perempuan yang nggak tahu diri seperti ini. Bukan berarti Anda bisa seenaknya dengan dia. Kenapa? Hah? Jangan Anda pikir dengan uang yang nggak seberapa itu, Anda bisa menghancurkan anak saya. Big no. Listen to me carefully. Hari ini Anda masih beruntung sekali. Karena saya lagi nggak mood untuk memperpanjang masalah ini. But there's something I need to tell you. Saya ini banyak sekali kenalan orang-orang berpower di negeri ini. So, harusnya Anda paham sedang berurusan dengan siapa. Baby girl? Beresin. Jeffrey,
Dok, gimana keadaan Jeffrey, Dok? Baik-baik aja kan? Saya sudah memberi obat untuk netralisir. Saya mohon maaf, saya benar-benar tidak tahu dari mana Mas Jeffrey mendapat pil yang dia minum. Dok, Jeffrey itu mengidap kelainan otot. Tolong ditunggu, dokter spesialis sedang melakukan tindakan operasi. Permisi, Mbak. Jeff. Jeff bangun dong, Jeff. Jeff, lo udah bangun? Maaf ya. Udah bikin lo khawatir. Permisi, selamat malam. Iya. Jihan? Ayolah, ayo buruan. Di bawah sinar rembulan, langkahmu terhenti di persimpangan antara harapan dan kenyataan. Makasih ya. Sama-sama. Di dalam bayangan, di sini kau tersenyum, di sana kau Bayarin kita dulu ya. Bayarin juga ya Bang ya. Bye-bye. Thank you, An. Kok jadi gue yang bayarin semuanya? Totalnya 295.000. Bayarnya debit ya? Kartunya ditolak, Mas. Berapa tadi total? 295.000. 95.000. Mas, masih lama gak? Saya buru-buru. Ya Mbak, saya juga maunya cepat, tapi masalahnya ini debit saya ditolak, makanya ini uang cash saya kurang. Aduh gimana ya Mbak? Permisi. Ini pakai uang saya dulu aja. Serius? Kalau misalkan mau balikin, titip aja dikasih. Permisi. di balik tiap senyuman, tersimpan luka yang tak terlihat. Makasih. Kau berjuang dalam kesulitan.
Hai Jihan, apa kabar? Baik. Aduh. Ya ampun. Sorry. Sorry. Ini kayaknya punya Kak. Kamu? Lo, Nih. Ini kayaknya cara kerja semesta deh. Supaya aku buru-buru balikin uang kamu. Farhan Wijanarko, dokter residen yang lagi jalanin program MD di RSUI. Jihan Nur Lestari, mahasiswi teknik sipil tahun ketiga. Mau kemana? Hai. Gak bisa lebih malam lagi pulangnya. Udah jam berapa ini? Iya, tadi ada tambahan shift malam, ya jadi pulangnya agak malam. Kenapa sih? Bukannya dokter lagi sibuk ya? Masih sempet aja antar jemput adek gua. Mulai deh. Enggak. Kali ini gue serius. Sebagai kakak, gue tuh cuma pengen tahu modus apa yang dilakuin Pak Dokter ini biar bisa terus-terusan ngemodusin dan ngedeketin lo. Enggak. Tenang aja. Gue sama sekali nggak modus atau apapun. Gue cuma mau memastikan kalau Jihan selamat sampai tujuan. Itu doang. Udah mau jadi jagoan berarti? Udah mau sok jadi guardian angelnya Jihan gitu? Mau dibilang kayak gitu boleh. Mau dibilang supir pribadinya boleh. Mau dibilang ojek pribadinya boleh. Mau dibilang bodyguardnya juga boleh. Gak apa-apa. Kalau nikahin adek gue udah siap belum? Siapapun cowok yang mau ngedeketin adek gue harus tahu seluk-beluk sama niatannya. Kalau cuman modal gombal doang mah, basi. Kalau modalnya ditambahin nasi goreng sama es teh manis gimana? Pakai ekstra cabai nggak? Komplit. Petainya juga ada. Deal. Mulai sekarang, lo jadi guardian angelnya adek gue. Tunggu. Lu tuh kakak macam apa sih, hah? Murah banget, cuma dikasih nasi goreng aja langsung setuju. Lagian, gue itu bisa jaga diri. Tua 8 menit aja kayak 8 tahun. Bye. Secara teknis, kita emang kembar. Tapi tetap tuan gue. Makasih ya. Siap, sama-sama. Jeff, lu kenapa Jeff? Jeffrey, apaan sih Jeff? Jen, kita harus bawa dia ke rumah sakit sekarang juga. Setelah melakukan serangkaian tes, menurut diagnosa dokter, Jeffrey mengidap Duchenne Muscular Dystrophy atau DMD. Maksudnya? Ini adalah penyakit genetik. Kelainan yang menyebabkan melemahnya jaringan otot di tubuh Jeffrey secara progresif. Tubuh Jeffrey jadi tidak bisa lagi memproduksi distrofin atau protein yang menjaga otot tetap utuh. Terus aku harus gimana? Hah? Rawat inap? Si Jeffrey atau ada pengobatan khusus? Kamu bisa kasih tahu aku? Kamu tenang dulu ya. Sayangnya, sampai saat ini, penyakit DMD belum ada obatnya. Dan kemungkinan besar, kondisi Jeffrey akan terus memburuk. Sebagian besar orang yang mengalami DMD akan kehilangan kemampuan untuk berjalan. Sulit bernafas, dan harapan hidupnya... Stop. Aku gak sanggup dengerin. Jian, aku tahu ini berat, tapi kamu harus tahu. Penyakit DMD ini adalah penyakit turunan. Penyakit yang ditularkan oleh ibunya kepada anaknya.
Sejak kecil, aku sama Jeffrey gak tahu siapa orang tua kita. Oke lah, mereka buang kita, mereka gak mau ngerawat kita, tapi kenapa mereka kasih penyakit kayak gini ke Jeffrey? Dari sekian banyak hal yang bisa diwarisin dari orang tua ke anak, kenapa harus penyakit ini? Kenapa harus ke Jeffrey? Tuhan, kenapa sih? Hah? Tuhan, kenapa kayak gini sama kita? Udah cukup orang tua kita lempar kita, gak ngerawat kita, udah cukup. Tapi kenapa harus dikasih ini lagi ke Jeffrey? Kenapa? Tuhan tuh gak suka ya sama kita, Tuhan tuh gak mau kita bahagia ya. Gak. Aku gak bisa dengerin ini. Aku sama Jeffrey tuh udah bisa ngelawan kerasnya dunia. Aku selalu sama Jeffrey. Aku gak siap kalau aku gak punya Jeffrey. Aku gak mau. Tunggu dulu. Kamu salah, aku yakin kamu salah. Iya kan? Kamu salah, aku yakin. Kamu tuh dokter yang hebat, teman-teman kamu tuh juga pasti dokter yang hebat. Kamu pasti punya solusinya, aku yakin. Kamu pasti bisa sembuhin Jeffrey, aku yakin. Atau berapa biaya pengobatannya Jeffrey? Semahal apapun aku bisa bayar. Aku pasti bisa, aku bakal kerja 5 atau sampai 10 pekerjaan, gak apa-apa. So Jeffrey bisa sembuh. Aku cuma maunya Jeffrey. Ji, dengerin aku ya. Aku janji, aku akan melakukan yang terbaik. Aku yakin kamu wanita yang kuat. Kamu pasti bisa melewatin ini. Kamu pasti bisa lewatin ini. Kenapa harus Jeffrey? Kenapa? Han, gue gak nyangka Tuhan masih ngizinin kita buat ketemu lagi. Gue cuma minta balikin senyum adik gue yang udah hilang selama 3 tahun. Janjikan sama gue. Oke. Lo tenang aja. Gue janji. Halo, Mam. Jihan, sayang. Iya, Mami mau bilang kalau klien yang kemarin itu merasa menyesal sekali sama kamu. Dan dia mau langsung minta maaf sama kamu. Kamu mau ya? Mam, aku udah bilang gak bisa repeat order. Kan itu peraturannya. Peraturan apa? Please, jawab pertanyaan aku. Kemana aja kamu selama ini?
Aku nyariin kamu. Aku cari kamu ke kosan, aku cari kamu ke kafe, aku tanya semua teman-teman kamu, nggak ada yang tahu. Kasih aku alasan kenapa kamu ngindarin aku terus. 3 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Aku khawatir sama kamu. Aku khawatir sama Jeffrey. Aku takut kamu ngelupain aku. Kenapa kamu diem aja? Kamu masih nggak mau kasih tahu aku alasan kenapa kamu pergi selain Jeffrey? Gimana keadaan Jeffrey? Kamu bener-bener nggak mau jawab semua pertanyaan aku. Aku cuma pengen tahu keadaan Jeffrey. Kita masih perlu observasi selama 3 hari ke depan untuk benar-benar memastikan kondisi Jeffrey. Oke. Makasih. Mami, aku berangkat dulu ya. Enjoy sayang, puasin klien ya. Hai, Mam. Jihan, duduk sayang. Gimana keadaan kakak kamu? Dia udah lewatin masa kritisnya, Mam. Oh my God. Kamu tuh kuat banget ya. Kalau Mami yang di posisi kamu belum tentu loh. Mami punya kesabaran sebesar kamu. Ya ampun. Please deh. Ya. Enak banget ya jadi lo. Bebas mangkir. Dapat perlakuan istimewa. Cuma gara-gara punya kembaran yang penyakitan. Jadi stop. Bagaimanapun juga, Jihan itu sudah berkontribusi besar di bisnis kita. Terus maksud Mami, aku dan yang lain ada di sini itu cuma buat ngelayanin klien bekas dia. Udah. Kamu udah ditungguin klien kan? Ingat pesan Mami apa? Jangan bikin klien lama nunggu. MDP Hotel, kamar 512. Go. Dengar ya manis, kita semua di sini ada masalah. Mungkin sekarang Mami ada di pihak lo. Tapi kita lihat aja nanti, sampai kapan peraturan lo yang kuno itu dan kembaran lo yang penyakitan itu akan bertahan. Jenny, I said go. Oke, iya Mami. Jihan, soal klien yang itu biar Mami yang urus ya. Tapi Mami ada satu kerjaan lebih besar untuk kamu. Kamu akan pergi ke Pulau Bintan. Pesawat pribadi Bapak untuk ke Pulau Bintan sudah siap, Pak? Thank you. Baik, permisi ya, Pak. Tolong kosongin jadwal saya besok ya. Baik, Pak.
Saya harap Anda sudah tahu peraturannya. Seperti yang Mami Marsha sudah jelaskan ke Anda. Kamu tidak membuat saya ini seperti seolah-olah tersihir. Bukan kamu aja yang bisa punya rules. Saya juga punya rules. Kalau kita lagi berdua, no phones. Saya nggak mau siapapun atau apapun mengganggu momen kita berdua. Aku gak suka dengan peraturan yang kamu buat. Aku ingin sering ketemu kamu. Aku udah suka sama kamu. Kamu begitu cantik, Jian. Mata kamu, bibir kamu sempurna. Omongan Om tadi sama seperti omongan laki-laki di luar sana. Aku bukan mereka.
Kayaknya aku harus lebih tegas sama Farhan. Jangan sampai dia salah paham terus tentang hubungan kita. Halo Mami. Hai darling, pesawat kamu udah siap ya? Thank you, Mam. Aku harus ketemu dia lagi. Sayang, Hai, kamu baru pulang? baru aja masuk nih. Capek banget kelihatannya. Ya, beban kerjaku lagi banyak, sayang. Kamu kenapa? Kok kayak banyak pikiran gitu? Aku kangen sama almarhum Bapak. Itu anak saya, itu anak saya. Sumber keuanganku. Saya ingin ketemu Jihan lagi. Saya tidak terbiasa mendengar kata penolakan. Jihan, please jangan lari lagi. Please, aku mohon. Aku nggak lari kok. Terus kalau bukan lari apa namanya? Kenapa selama ini kamu menghindar terus dari aku? Aku udah ngelupain semua tentang kita.